Shalom. Apa kabarnya saudara? Haleluya. Yang diberkati Tuhan satu minggu ini lambaikan tangan. Tas kanan kirimu katakan pada dia, Tuhan Yesus hebat. Haleluya. Sebab Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur pada Allah yang hidup, Allah yang bertata di atas puji-pujian, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami dengan segenap kasih-Nya, yang memberikan nyawanya bagi kami. Kami tahu itu tanda bukti bahwa Engkau Tuhan sangat-sangat mengasihi kami. Kami sangat bersyukur atas semua hal yang Kau kerjakan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami mengingat setiap perbuatan dan kami tidak menyanyiakan segala pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami terus setia di dalam Engkau, setia di dalam iman kami kepada Kristus Yesus. Setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau menjamah hati kami semua. Sorak-sorai yang kemuliaan, biarlah Tuhan itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Bahasa-Mu mengalir, memenuhkan kami semua. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam kasih Kristus. Mengangkat pujian bagi Tuhan di dalam hati-Mu. Mengangkat hati kami bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lebih lagi katakan Engkaulah Tuhan. Berdiri bersama-sama. Kita mau sorak hosana bagi Tuhan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan Tuhan. Bersamamu
Yesus kita ajaib. Haleluya. Sebab Yesus kita ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku Kita akan berdoa persembahan kita. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami, Tuhan, dan belajar memberi dalam setiap kehidupan kami. Kau memberkati setiap anak Tuhan dan memberi dengan hati yang penuh sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Juru selamatku, Tuhan kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau
Tuhan, kita nikmati saja. Di hanya namamu yang layak untuk dimuliakan, ditinggikan di tempat ini, di kota ini, bahkan di bangsa ini. Ya Kristus Yesus, untuk selama-lamanya. Yang Yes, berkuasalah Kau di hati kami untuk selama-lamanya. Nafas kehidupan yang diberikannya bagi kita, biar kita gunakan untuk lebih dan lebih lagi menyenangkan hatinya. Sudah banyak waktu yang kita buang, waktu-waktu yang sia-sia. Kita menghabiskan segala sesuatunya di tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini, marilah bangun komitmennya-Mu padanya, bahwa kita lebih memprioritaskan melayaninya, diam di kakinya, memuji menyembahnya, berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang, memberikan talenta-talentamu untuk melayani Tuhan. Mari kita prioritaskan itu semua. Itu yang bisa menyenangkan hatinya untuk selama-lamanya. Katakan, dimuliakan, ditinggikan. Baik buat jemaatmu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah di live streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati sama-sama katakan
Amin. Salam saya kasih Yesus. Gimana kabarnya? Luar biasa. Hari boleh panas tapi hati jangan panas ya kan. Kalau pengacara yang terkenal itu apa? Bos. Nah, kepala boleh panas tapi hati harus tetap dingin ya kan. Padahal sejalan tuh hati dan kepala pada umumnya sejalan. Panas hati, panas pikiran kan. Panas pikiran rata-rata dari hati yang panas juga keluar. Hari boleh panas tapi biarlah jiwa kita tetap segar, dingin, teduh bersama Kristus Yesus. Amin. Amin. Nah, kita ingat hari panas. Semalam kita baru menikmati ibadah bersama orang misi India Tamil ya di Mengusidi. Ya, firman yang mengatakan salah satunya seperti tiang awan yang melindungi, yang menjadi pergerakan bangsa Israel di gurun pasir. Awannya berhenti. Rakyatnya apa Citra? Berhenti. Begini. Jadi kita anggap ini si Citra ini sekarang orang Timur Tengah. Nah, jadi ini tiang awan ini di atas. Bawa kita juga. Bawa ya. Jadi kalau tiang awannya berjalan si Citra ke depan. Kalau tiang awannya ke sana, ke arah kursimu tadi, di tiang awan ke arah kursimu, berjalan ke arah kursimu. Diikutinya, nah gitu. Tandanya apa? Pimpinan Tuhan langsung terjadi bagi umat Israel. Dan yang kita butuhkan juga pimpinan tersebut. Dia melindungi di waktu panas. Dia memberkati kita di waktu kita memerlukan berkat. Yang percaya katakan amin. Tetapi mengapa kita belum tetap bisa memberi waktu kita yang terbaik bagi Tuhan? Coba kasih pertanyaan di hati kita masing-masing. Coba. Nah, bangsa Israel sudah mengalami yang namanya teokrasi. Menjalani yang namanya teokrasi. Apa artinya? Dipimpin langsung oleh Tuhan Bapa kita di surga. Yahweh. Yod, Yahweh. Dia memimpin langsung. Tapi bangsa Israel menjerit seperti kita pada minggu lalu. Berikan raja bagi kami. Saul lah diberikan bagi mereka untuk memimpin sebagai raja. Tapi apa yang terjadi? Saul kategori seorang raja yang gagal. Dia gagal membawa bangsa Israel lebih melekat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan dia menurut firman Tuhan, dia gagal mengakhiri nafasnya di dalam imannya kepada Tuhannya, Elohimnya. Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia mati, bunuh, dihunuskan tubuhnya ke pedang. Dan sebelumnya dia bergaul dengan roh. Nah, tetapi sebelum mati, Saul ini sebenarnya sudah punya seorang mantu yang namanya siapa? Rudi Sregar, Daud, David. Nah, coba kita buat 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 7. Ya. Sebelum kita baca, coba pikirkan. Kenapa Daud bisa memimpin bangsa Israel? Yang sebelumnya dia adalah seorang gembala. Gembala apa? Domba 2-3 ekor. 2-3 ekor itu nggak tahu ekornya masih ada tangga. Demikian dia hanya gembala kecil, bukan peternak. Kalau peternak ribuan ekor, tetapi dia tetap setia. Jika ada singa menghampiri dombaku, ingin menerkam dombaku, maka akan kurobek mulutnya, kucari jenggotnya. Bayangkan ada beruang, maka aku akan membunuh beruang itu sebelum dombaku dibunuhnya, dimangsanya. Bayangkan betapa pemberaninya dia bukan. Dan akhirnya dia mengalahkan Goliat dengan kekuatan yang dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Ini sangat membuat bangsa Israel maju, ya. Ketika dipimpin oleh Daud, bangsa Israel ini maju sekali, banyak. Sekelilingnya bangsa-bangsa takut ketika bangsa Israel dipimpin Daud. Dan sampai sekarang juga bendera Israel apa? Bintang Daud. Raja yang sangat termasyhur ya, bandingkan Salomo anaknya
Salomo ya menangnya istrinya banyak dan gelir-gelirnya banyak, lebih kurang 1.000. 300-an istrinya, 600-an guntingnya. Pening istrinya kan, sekali 3 tahun didatangi selirnya. Nah 1.000 kan, 1.000 bagi 3 berapa? 365 kali 3, berarti sekali 3 tahun satu istri atau satu gunting. Sangat berbeda sekali ketika bangsa Israel dipimpin Daud dibanding dengan yang bangsa Israel dipimpin oleh Saul. Ketika Daud memimpin mengalahkan Goliat, sangat baik. Berkat-berkat yang diterima Israel. Tetapi ketika orang-orang yang ada di tanah Israel, Daud mengalahkan berlaksa-laksa dibandingkan dengan Saul mengalahkan beribu-ribu. Saul marah. Dan mulai saat itulah Saul sangat cemburu pada Daud. Jadi singkat cerita, ya, Daud lari, Saul mati, dan Daud kembali lagi ke Israel dan memimpin Israel. Oke? Setelah memimpin Israel, kemenangan demi kemenangan mereka raih. Karena Tuhan yang memberi kemenangan itu melalui tangan Daud. Coba kita baca yang ayat pasal yang kedua ya, 2 Samuel ya. Yuk, ayat yang pertama, boleh dibacakan yang pria? Nanti ayat yang kedua wanita sampai ayat ke-7, pria kembali. Dua ya. Ayat pertama. Rafael boleh? Mumpir boleh? Dan Daud berkata, masih adakah keluarga Saul yang tersisa supaya aku dapat menunjukkan kepadanya kebaikan demi Yonatan? 2. Keluarga Saul mempunyai seorang pelayan yang bernama Ziba, dan mereka memanggilnya bagi Daud. Dan raja berkata kepadanya, apakah engkau Ziba? Dan dia berkata, hambamu. Dan raja berkata, masih adakah keluarga Saul yang tersisa supaya aku dapat menunjukkan kebaikan Elohim kepadanya? Dan Ziba berkata kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki dari Yonatan, lumpuh kedua kakinya. Dan raja berkata kepadanya, di manakah dia? Dan Ziba berkata kepada raja, ketahuilah bahwa dia berada di rumah Makir anak Amiel di Lodebar. Dan Raja Daud mengirim serta mengambil keluar dari rumah Makir anak Amiel di Lodebar. Dan Mefiboset anak Yonatan, anak Saul datang kepada Daud, lalu bersujud dan meniarapkan diri. Dan Daud berkata, Mefiboset, lalu ia menjawab, lihatlah hambamu. Dan Daud berkata kepadanya, janganlah takut, karena sesungguhnya aku akan menunjukkan kebaikan padamu karena ayahmu, Yonatan. Dan aku akan mengembalikan kepadamu semua tanah kakekmu Saul. Dan engkau akan makan roti di mejaku terus menerus. Haleluya. Tema kita hari ini ya, tindakan Raja Daud yang perlu kita teladani. Saudara dikasih Yesus, Daud sudah memenangkan peperangan. Daud sudah mengalahkan yang namanya Goliat. Daud sudah memberi kemenangan demi kemenangan kepada Israel. Tetapi Saul ingin membunuhnya semasa hidup Saul. Daud lari, dikejar. Bahkan di gua Adulam Saul sedang buang air. Bisa dibunuh Daud tapi dia tidak membunuhnya. Lalu suatu ketika punya kesempatan lagi ingin membunuh Saul. Tapi dia tidak lakukan. Karena dia percaya, dia tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dia menghormati orang yang diurapi Tuhan. Coba zaman sekarang. Ya kan? Jumpa hamba Tuhan. Gitu-gitu aja tuh. Begini tuh kan. Tapi Daud, coba. Lihat. Yang perlu kita contoh. Meskipun Saul menginginkan kematian Daud, tetapi ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak mau melakukannya. Poin pertama yang perlu kita contoh dari Daud. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
Dia melakukan kebaikan demi kebaikan kepada Saul. Dia tetap menghormati Saul. Dia tetap menghormati orang tuanya, mertuanya. Jangan kayak orang-orang yang kurang menghormati mertua. Siapa yang sudah menikah di sini? Apakah kita hormat mertua kita? Yang belum menikah, masih mau punya mertua nanti? Siapa yang mau? Amin, katakan. Yang mau punya mertua? Oh, bagus. Berarti harus menghormati mertua. Ada juga orang yang menikah tapi tidak mau punya mertua. Ada di sini? Dia tetap menghormati Saul sebagai mertuanya, meskipun ya ada lagi kasusnya. Saat seputri Saul dikasih hadiah sebagai hadiah kemenangan yang diperoleh Daud ketika mengalahkan Goliat. Ketika Daud dikejar oleh Saul, lari, istrinya dinikahkan kembali sama orang. Bayangkan betapa sakitnya. Sakitnya bukan di sini, dan di sana di sini. Bayangkan, dinikahkan. Sementara kita yang kita alami, hanya pendapat sedikit aja dari mertua atau dari orang yang lebih tua daripada kita. Wah, mendele lah, melempem lah, menggerutu lah, muka petak segi 6, sipar segi 5. Coba yang lebih tua pada kita saja melakukan kesalahan. Kau, kau kannya. Padahal dia pun masih anak baru lahir semalam, ya kan? Coba ada yang gitu di sini? Nggak ada ya? Saya percaya nggak ada ngaku. Nah, coba perhatikan. Inilah sikap Daud yang sungguh luar biasa. Meskipun dia punya pasukan yang kuat, dia bisa saja pada saat itu membantai semua keluarga Saul, Yonatan, dan anak-anaknya. Tapi dia tidak mau membalas yang baik, tidak mau membalas yang buruk dengan, atau tidak mau membalas yang baik dengan buruk. Membalas yang buruk dengan yang baik. Kalau kita membalas yang buruk dengan baik, itu adalah anak Tuhan. Kalau kita membalas yang baik dengan baik, bisnis pun gitu juga, bos. MOU. Kau lakukan tanggung jawabmu, ku lakukan tanggung jawabku. Kau bagi untungku, ku bagi untungmu. Itu bisnis. Melakukan baik dibalas dengan yang baik. Tapi kalau membalas kejahatan dengan baik, itu adalah anak Tuhan. Tapi kalau jika orang yang jahat engkau tetap melakukan baik, kau adalah anak-anak Tuhan. Demi ngerinya melakukan yang jahat bagi orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik padamu, tapi engkau tetap jahat, tidak hormat. Coba pikirkan, mau jadi apa dunia ini? Coba. Mau jadi apa? Mau dibawa kemana dunia ini? Mau dibawa kemana masa depan ini? Mau dibawa kemana cinta ini? Pernah dengar lagunya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Mau dibawa kemana? Kehidupan kita ini jika kita tidak bisa melakukan yang baik kepada orang yang menjahati kita. Sulit, ya sulit. Bagaimana Daud bisa melakukan itu? Dia bergaul erat dengan Tuhan. 7 kali 1 hari Alkitab mengatakan dia membangun komunikasi dengan Tuhan. Bayangkan 7 kali 1 hari. Dia seorang raja. Sebelum raja dia seorang jenderal. Ada dia begitu menang, mengalahkan Daud, boom! Dia langsung jadi jenderal. Tanpa harus melalui Limhanas kah? Melalui apakah? Bintang 1, bintang 2, dia langsung jadi tangan kanannya Saul. Tapi dia memiliki waktu 7 kali 1 hari. Kita memiliki berapa hari? 1 hari untuk melayani Tuhan. Berapa kali coba? Wah, apa aku aja. Aku aja. Dialah sekali-sekali. Pernah katakan gitu? Oh. Tangan 1 menunjuk, 3 jari menunjuk kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Cobalah perhatikan bagaimana Raja Daud ini, saudara kasih Yesus. Raja Daud ini hidup di perjanjian lama tetapi dengan pewahyuan perjanjian baru. Apa artinya? Dia benar-benar memerlukan roh Tuhan itu sendiri, roh Elohim itu.
Dia ingin terus selalu dipimpin oleh Roh Elohim itu. Dia sangat membutuhkannya. Dia katakan melalui kitab Mazmur seperti apa ya? Seperti seorang kekasih yang menyatakan, I need you baby, aku memerlukanmu honey. Coba, pernah kan katakan gitu pada pacar kalian, saudaraku? Pernah lah, pas lagi ada maunya bang. Pas lagi ada maunya pak. So kiss me, hancur dunia kan. Siap dicium, hancur masa depan. Tambah ini, tambah itu, tambah ini. Ujung-ujungnya lagu apa, anak-anak yang salah lagu anak-anak itu, aku telat 3 bulan. Ya? Lagu itu nggak ada ya. Lagu anak sini lagu-lagunya betul-betul lagu Tuhan semua ya. Nah, mari kita teladani seperti Daud. Tetapi sesungguhnya itu raja dunia, raja Israel. Tapi raja di atas segala raja kita, Raja Shalom. Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, sekalipun ada bangsa Israel meludahinya, menamparnya, tentara Romawi mencambuknya, lalu memakukannya di kayu salib. Apa katanya? Coba. Petir sambar dia. Bisa mati tentara itu. Kalau memang dia mau mengatakan seperti itu. Malaikat putuskan semua kepala satu-satu. Putus saya yakin. Pernah lihat 185.000 Sanherib dibantai habis. Pas masa Hizkia. Coba baca. Habis 185.000 tentara musuh Israel mati seketika. Sebelum mereka menyerbu Israel. Pada saat itu dipimpin oleh Hizkia atau Yehuda. Masih Yehuda. Bayangkan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mertuaku. Mertuaku tidak tahu apa yang perbuatnya. Memang dia suka-sukanya menghancurkan hatiku. Aku mau masak, aku mau begini, semua serba salah. Ya kan? Ada yang begitu? Aku mau begini, aku mau begitu, salah kata orang tuaku. Banyak biaya kata orang tuaku. Coba. Semuanya seakan-akan keadaan itu menghimpit perasaan kita. Seakan-akan semua keadaan itu benar-benar merusak pikiran kita. Coba. Tapi raja ini sekarang raja ini semua habis pikirannya tertuju pada kita umat berdosa. Hidupnya tertuju pada kita umat yang berdosa. Dan ketika dikasih tubuhnya tercabi-cabi, dipaku, ditombak, dikasih mahkota. Apa katanya? Dia tetap mengasihi kita. Dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Maka dosa-dosa kita sudah selesai. Yang percaya katakan amin. Semua dosa kutuk sudah selesai. Itulah yang berikan raja dari segala raja. Raja damai. Raja yang sangat-sangat luar biasa. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Coba. Rasa saya kalau dosa-dosa ditulis dari Medan sampai Spiro nyampe. Ya kan? Kata-katanya. Kalau kalian nyampe ke Darutung. Sampai ke Semayang. Sampai ke Bali. Dosa-dosa enggak lah ya. Paling nyampe dan ceret ya. Nah. Inilah perbedaan. Raja dunia, dia mengampuni, tapi raja dari segala raja sangat-sangat mengampuni dan mengasihi kita. Apa katanya ketika dia berkata pada perempuan Samaria, dosamu diampuni, pergilah dan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Dia tetap mengampuni. Raja Daud pun begitu juga. Dia mengingat semua kisah-kisahnya bersama Raja Saul. Terlebih pada Yonatan. Ya. Dan poin kedua, dia tidak melupakan janjinya, perjanjiannya dengan Yonatan. Begitu juga kehidupan kita.
Jangan pernah kita lupakan segala sesuatu yang pernah kita ungkapkan, yang kita utarakan, yang kita ucapkan, yang merupakan janji kita. Oke, bagi suami istri, apa berjanjinya istri? Apa janji istri waktu depan pendeta? Mana Ibu Ella ini? Hah? Aku lupa janji perempuan dulu, nggak dengar kali, karena aku melayang-layang dulu. Melayang terbang tinggi. Gimana jadi istri? Mana Ibu pendeta ini? Gimana janjinya? Lupa dia ada. Oh, sini sayang. Sini dulu, gimana? Gini, begini. Sini. Sini Pit. Sama Bu Ella di sini. Nah, coba. Mana ya? Jangan takut. Orang tak banyak berkat. Sini. Mana Wele? Yuk kemari. Biar lihat ya. Ini sipit pendetanya. Bilang dalam susah, senang maupun sakit maupun sehat, ucapkan Ibu bilang. Lupa ada perjanjian pernikahannya, lupa ya. Bisa disuapin. Oh di rumah ada di kamar. Sudah dipersatukan di dalam Kristus. Apa yang dipersatukan dalam Kristus Yesus tidak dapat dipisahkan. Ingat janji-janjinya Ibu. Saya juga akan mengingat janji. Engkau akan menjadi imam. Mengasihi istrimu dalam susah dan senang. Yang laki-laki yang mau menikah nanti ingat ya. Saya akan menikahi si Butet dalam susah dan senang. Dalam langsing maupun langsung. Ya, dalam sakit maupun sehat. Dan ada janji. Janji itu harus kita tepati sebagai pria. Jangan jadi pria-pria yang PHP. Tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Jangan wanita-wanita. Jangan pula engkau jadi wanita yang setia sekali. Selingkuh tak ada akhir. Jangan. Siapa wanita setia sini? Enggak kepanjangannya loh, setia asli. Oke, setiap tikungan ada. Enggak, oke. Jadilah wanita dan pria yang setia. Bisa dipegang janjinya. Amin. Kalau lembu apa yang dipegang? Talinya. Tali itu dia. Kalau manusia yang dipegang adalah cakapnya, perkataannya. Amin. Nah, Daud juga memegang janjinya kepada Yonatan. Yang mengerikan sekali ketika mereka sedang saling mengasihi, membuat sebuah perjanjian ini dipakai LGBT, saudara sayang. Kan boleh pria nikah dengan pria, Ucok dengan Steve. Dari mana? Mana dasar firmannya tuh? Daud sama Saul? Daud sama Saul. Daud sama Yonatan? Boleh. Ya kan? Ucok dengan siapa ini? Steve apa coba? Kan boleh. Karena di firman Tuhan dibilang itu mereka memadu kasih. Otak orang itu jorok, cium-ciuman, cipika-cipiki soat. Karena memang budaya orang Timur Tengah begitu. Kita lah coba di Indonesia, jumpa yang berjenggot, awak pegang jenggotnya marah. Kalau Timur Tengah jenggot boleh. Bukan dengan nafsu, tetapi dengan rasa persaudaraan. Haleluya. Ada yang mau si Butet sama siapa? Supi. Nah, Daud tetap memegang janjinya. Karena ketika
Daud ingin dibunuh Saul, ya. Yonatan ini yang sangat membelanya. Apa salah anak Isai itu, Pak? Apa salahnya? Kata Yonatan pada bapaknya Saul. Kenapa kau menginginkan sekali kematiannya? Bukankah dia membuat bangsa ini menang dari peperangan? Bukankah dia adalah layakku? Coba bahasa Batak itu sekarang kan? Betul layaknya kan? Apa? Dasar yang kau ingin membunuh Daud. Tahu apa yang dilakukan Saul? Diambilnya tombak, dilemparkannya. Bam! Bup, mengelak si Yonatan. Lalu lari Yonatan keluar. Akhirnya tahulah dia. Bapaknya Saul sudah berhasrat sekali. Sudah berniat sekali untuk membunuh Daud. Lalu Yonatan menyampaikan pada Daud. Pergilah sejauh mungkin, saudaraku. Mereka membuat perjanjian. Kau saudaraku, anakmu lah menjadi anakku. Kau berjanji jika engkau menjadi raja Daud, maka engkau akan menjaga keturunanku. Itulah perjanjian mereka dengan Yonatan. Makanya Daud ketika dia menjadi raja, dia mengingat perjanjian itu. Dia duduk di singgasana dengan istana yang mewah, dengan harta yang banyak, dengan pasukan yang banyak. Dia mengingat, adakah keturunan Saul yang masih hidup? Kalau sesungguhnya kalau Raja A naik tahta, saingannya semua harus dibunuhnya. Harus semua dibunuh, nggak boleh tertinggal sekali. Karena nanti punya peluang untuk balas dendam, tak pangerannya kata cucunya. Tapi Daud tetap mengingat. Coba hari ini coba kita pikirkan, apa janji kita kepada orang yang ada di sekeliling kita? Apa janji kita kepada orang yang mengasihi kita, orang tua kita, teman kita? Coba ingat-ingat. Apa yang sudah kau langgar, jangan dilanggar lagi. Perintah orang tua yang mana yang sudah engkau langgar, jangan dilanggar lagi. Jangan ditabrak terus. Nanti ujung-ujungnya masuk jurang. Matilah dirimu. Ya, mati rohani kah? Mati masa depan kah? Mati secara tubuh kah? Pergi ke negeri cacing dan mati untuk selama-lamanya ke neraka. Tapi saya percaya anak-anak yang di tempat ini, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang mengingat janji-janjinya. Haleluya. Amin. Kok lemas? Waduh, nanti ingat dosa. Aduh, ketahuan aku nih. Aku pasang sana, pasang sini. Langgar sana, langgar sini. Enggak ya? Enggak, puji Tuhan ya. Saya undang ya pemusik. Dan poin yang ketiga apa? Ketika Mephiboset anak Yonatan ini ada di Lodebar. Inilah adalah tanah yang kering, gurun pasir. Tidak ada rumput hijaunya. Mephiboset anak Yonatan ini ketika diselamatkan oleh inang pengasuhnya, naik ke kuda demi lari untuk lari agar tidak dibunuh oleh musuh Filistin, terjatuh. Dan dia cacat, timpang. Makanya Daud mengatakan, adakah keturunan Saul, anaknya si Yonatan, cucunya Saul, adakah ada ternyata Mephiboset dengan kaki timpang yang tinggal di gurun pasir, yang tidak ada rumput hijaunya, apa artinya gersang, tidak ada kehidupan, kering kerontang. Daud memanggilnya. Dan poin yang ketiga yang perlu kita contoh dari Daud, dia mengembalikannya menjadi hak Mephiboset, Yonatan ataupun keluarga Saul. Coba kita pikirkan, hak siapa yang sedang kita ambil, hak siapa yang sedang kita rusak-rusak, ayo. Perasaan siapa yang sedang kita rusak, hak siapa yang sudah kita ambil, mari kita kembalikan. Jangan pernah kita menginginkan milik orang
lain. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Well, ke depan. Haleluya. Boleh kita tutup mata kita? Kami bersyukur Tuhan. Bila ini kami belajar dari yang namanya Raja Daud. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah dia membalasnya dengan kebaikan. Dia membalas kebaikan. Karena terlebih dahulu dia menikmati kebaikan Tuhan. Biar kami juga bisa melakukan itu semua. Dan kami mengingat semua janji-janji kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan bahkan di hadapan manusia. Dan biar juga kami tidak menginginkan yang menjadi hak orang lain. Tapi kami mengembalikan hak-hak orang lain. Oh ampuni dosa kami Yesus. Ya Rabataka Sherebeka Abo. Ya Rabah Ya Rabah. Ya Pataka. Siapa Bapak. Glory glory. Atas kasih Tuhan, kami juga belajar Tuhan untuk kami mengasihi orang lain.
Kami mau belajar Tuhan Yesus memberikan persembahan diakon yang kami dalam nama Yesus Tuhan. Memberkati setiap anak-anaknya yang mempunyai dengan ibu. Dalam nama kami berdoa. Amin. Silakan duduk. memberkati anak-anakmu, melepaskan dari ketekatan jahat, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang sedang bersedih, dan menguatkan iman yang sedang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap studi anakmu Tuhan, pekerjaannya, masa depannya,
pasangan hidupnya sepadan Kau berikan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya semuanya indah pada waktunya, dan kami percaya yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, arahkan pandanganmu dan bukalah hatimu. Kasih dari Bapa di surga, Bapa Yahweh yang berkuasa, pencipta langit bumi dan isinya, dan hidup yang penuh kelimpahan dan anugerahkan Kristus Yesus, kehidupan yang luar biasa, masa depan yang hilang gemilang, bahkan kuat kuasa yang Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya, sukacitanya ada di depan kita. Pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama.